dan terima kasih atas kesediaannya Ibu telah bersedia untuk saya wawancara untuk Ibu. Mohon maaf, saya akan membacakan beberapa pertanyaan Ibu ya terkait dengan modul yang sedang saya pelajari, yakni modul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin ya. Untuk pertanyaan pertama mungkin Ibu, selama ini Bu ya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan? Selama ini untuk mengidentifikasinya tentunya dilihat dulu ya masalahnya apa. Setelah masalahnya apa terlihat, memang diidentifikasinya itu saya lihat secara dari internnya, kenapa bisa masalah itu terjadi, dan juga jadi faktor intern dan faktor eksternal, jadi faktor dari luarnya apa gitu. Jadi apakah ini masuk pada dilema etika atau tidak gitu. Jadi dilihatnya dari faktor luar dalamnya dulu. Jadi dari faktor intern dan eksternal. Baik Ibu, mungkin saya lanjut ke pertanyaan 2 ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus ya Bu ya, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, sama ini masih berhubungan dengan yang tadi juga ya. Jadi untuk mengambil keputusan ini merupakan sesuatu hal yang berat ya untuk di dilema etika ini. Kenapa? Seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Ibu bahwa ini antara benar, tapi juga mungkin ini tidak benar gitu untuk diterapkan. Nah, ini juga sama ya dilihat kenapa sampai terjadi si masalah tersebut gitu. Misal itunya terjadi pada salah satu guru misalnya di sekolah. Nah, pasti ditanya dulu alasannya apa, kenapa sampai seperti itu. Nah, kalaupun sudah disampaikan oleh guru tersebut bahwa alasannya apa, ini harus dicontohkan tidak? Silakan dicontohkan. Misalnya ini ya mungkin tidak terlalu dilema sekali ya, salah satunya gitu. Guru terlambat datang ke sekolah misalnya. Nah, itu kan saya tentunya sebagai kepala sekolah tidak bisa langsung menjudge ini ibu salah nih terlambat misalnya datang ke sekolah. Misalnya kalau cuma sekali mungkin masih bisa dimaklumi, tapi misalnya setiap hari memang menjadi salah satu kebiasaan misalnya guru tersebut kesiangan, tentu saya tanyakan faktornya apa Bu sampai bisa kesiangan seperti itu. Sedangkan kan kita sebagai terutama yang ASN dan P3K itu kan sudah jelas aturan kita sebagai pegawai itu seperti apa gitu. Mungkin saya masih agak sedikit memaklumi kalau untuk yang honorer gitu. Nah, kalau misalnya salah satu alasannya Bu, misalnya saya di rumah karena harus menyiapkan dulu segala macam, terutama ini yang ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak mungkin lebih santai karena memang tidak perlu memasak dulu atau menyiapkan keperluan anak dulu. Nah, ini misalnya ke ibu-ibu aja dulu misalnya harus menyiapkan keperluan anak, keperluan suami. Nah, itu mungkin akan saya balikan lagi ke profesional kita sebagai guru, karena balik lagi itu tidak hanya terjadi pada salah satu orang guru saja, tapi semuanya, termasuk saya sendiri selaku kepala sekolah. Nah, kita kan di awal juga sudah perjanjian, misalnya kita maunya bekerja yang profesional, makanya ingin sekali lah jadi PNS atau P3K gitu untuk saat ini. Berarti kita harus mau berkorban. Mengorbankan apa? Hal yang penting juga. Memang kita menjadi istri atau menjadi ibu rumah tangga itu penting, tapi kita juga punya kewajiban karena sudah memilih untuk bekerja sebagai mungkin kalau disebut wanita karir sepertinya terlalu ini ya gitu, tapi kita sudah memilih bekerja, berarti konsekuensinya ada hal pribadi yang memang harus kita relakan, tidak bisa kita handle sendiri. Misalnya kalau misalnya beralasan kesiangan karena menyiapkan sesuatu lain hal dulu, keperluan di rumah, berarti itu kan masuk keperluan pribadi ya. Contohnya saya saja untuk menangani hal tersebut ya saya profesionalnya dengan apa? Saya lebih baik membayar orang yang memang bekerja untuk mempersiapkan hal tersebut gitu.
Nah itu mungkin salah satunya. Nah kalau balik lagi ke masalah guru di sekolah, nah karena tadi saya mengatakan misal kalau ada guru yang kesiangan, tentunya kan ditanya dulu alasannya apa. Nah, kalaupun alasannya memang seperti tadi, karena misalnya teh harus melayani dulu keperluan suami dan anak-anak, ya mungkin akan kita berbicarakan secara baik-baik dengan guru tersebut. Ini solusinya harus bagaimana? Karena kalau misalnya tiap hari ini memang tidak salah dari segi keagamaan, itu bagus melayani suami, emang tanggung jawab dan juga mengurus anak misalnya gitu. Tapi kan dari segi kita tanggung jawab ke pekerjaan kita yang itu juga mana kalau tidak salah itu kan sudah disumpah juga ya. Jadi kita harus merelakan sesuatu hal. Nah itu kan yang berat, itu namanya dilema. Jadi merelakan antara yang semuanya wajib, ini wajib. Jadi mungkin solusinya ya berbicara secara terbuka, ini lebih baiknya seperti apa, hanya mungkin di akhir itu dibalikan lagi ke individu yang bersangkutannya mau mengambil keputusan yang mana gitu. Hanya jangan sampai mengganggu tugas dan tanggung jawabnya di sekolah. Baik Ibu, terima kasih ya Bu ya. Panjang. Iya, terima kasih Ibu, sangat jelas. Oke, untuk pertanyaan nomor 3 Ibu ya, mungkin langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, jadi makin berhubungan ya. Iya. Jadi langkah dan prosedur sama seperti tadi kan, mengidentifikasi dulu ini, terus setelah diidentifikasi tentunya mengidentifikasi itu tidak hanya dilihat dari satu sisi kita, tapi juga dilihat dari sisi dalamnya, dari sisi luarnya. Kenapa? Karena memang pendapat dari orang lain, apalagi lingkungan setempat juga itu sangat berpengaruh sekali dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu, untuk nomor 4 Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ya Bu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Salah satu yang efektif mungkin ini ya, contohnya misal guru kan tidak selamanya sehat ya, tidak selamanya sehat. Nah, misalnya ini saya rasa ini sudah cukup efektif, gurunya tidak, misalnya salah satu guru ada yang tidak bisa masuk berhubung karena sakit. Nah itu juga dilema kan, anak-anak di kelas tentunya kosong, gurunya tidak ada yang mengajar. Jadi ini solusinya tentunya dibantu dengan rekan guru yang lain yang mungkin pada saat itu, karena ada juga guru minat yang tidak sedang mengajar, bisa saling membagi tugas, membantu gitu. Ini kan tidak selamanya gitu, hanya pas menghadapi saat dilema guru tidak masuk karena sakit misal. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu, untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan ya untuk Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Yang jadi tantangan nggak enakan, itu berat sekali. Di sisi sebelah, terutama saya perempuan, saya ibu, saya perasaannya biasanya lebih peka ya gitu. Tapi di sisi sebelahnya lagi saya harus menjalankan aturan. Nah itu yang berat, jadi nggak enakan. Itu merupakan tantangan yang, aduh bagaimana nih supaya bisa balance itu. Jadi tidak sampai merusak memang aturan dan rencana sekolah misalnya gitu. Tapi di sisi lain karena memang ini lebih ke moral, tadi juga namanya dilema etika, nah itu berat, jadi luar biasa sekali. Ya, betul ya Bu ya, jadi memang antara rasa peduli atau kasihan dengan pada tanggung jawab dan aturan, ya itu yang berat. Iya betul sekali Ibu. Saya lanjut Ibu ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau prosedur lain? Oh iya. Kalau ini biasanya dilema etika itu kan tidak setiap hari terjadi gitu. Itu kan dilema ada dari gurunya, ada dari siswa. Ini kebanyakan justru yang mendadak gitu ya, mendadak. Jadi ya tentunya
ini lebih seringnya saya selesaikan secara langsung pada saat itu. Misal seperti tadi kan guru tidak masuk, masa harus dijadwalkan nanti ya seminggu yang akan datang gitu. Jadi disesuaikan dengan masalahnya, seperti masalah dilemanya seperti apa dulu, tentunya secepatnya diselesaikan gitu. Jadi tidak terjadwal kapan-kapan. Mudah-mudahan sih tidak ada dilema etika gitu. Jadi kan tidak perlu membuat jadwal. Kalau membuat jadwal sepertinya menyuruh ya. Iya, jadi situasional ya, situasional, dan insya Allah harus beres pada saat itu, karena kan ini lebih ke biasanya urgent ya gitu kalau dilema etika. Betul, 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 betul. Baik, saya lanjut Ibu. Adakah seseorang Ibu ya, atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang berpengaruh mas sebetulnya mungkin dari utamanya dari yang berpengaruh dalam mengambil keputusan itu, yang utamanya itu dari Tuhan ya, dari Allah, bahwa memang untuk mengambil keputusan ini kan harus dipertanggungjawabkan, terutama memang kalau menjadi pemimpin itu, jadi kepala sekolah itu pertanggungjawabannya berarti mungkin nanti di akhiratnya. Kalau sekarang mungkin seperti biasa saja. Makanya dalam mengambil keputusan itu kadang saya suka begini ya, ya Allah, bismillah, mudah-mudahan ini tidak salah dan tidak yang paling berat apa itu, karena nggak enakan itu. Jadi kita tidak bermaksud keputusan ini menyakiti orang lain, tapi mungkin karena versi setiap orang berbeda-beda ya yang dirasakannya. Jadi kadang suka istighfarnya gini, kalau misalnya tegas keputusan yang saya ambil itu, saya suka berpikir ya Allah, mudah-mudahan soleh. Kenapa? Karena memang tujuannya kan baik, ya. Tapi keterima orang lain kan belum tentu baik. Nah itu yang berat. Jadi yang sangat berpengaruh itu saya serahkan kepada Allah, dan mungkin setelah itu saya lihat dulu di lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena mengambil keputusan itu juga dilihat dari respon refleks dari lingkungan sekitar, tidak hanya karena sekolah itu lembaga, tidak hanya menyangkut pribadi, ini ada masyarakat juga kan di dalamnya, ada stakeholder. Jadi kalau memang masalahnya berat, biasanya saya juga berkonsultasi ke pengawas, ke atasan, ke pengawas, dan juga tentunya tidak jauh-jauh dari komite sekolah juga pasti kalau itu yang menyangkut memang kelembagaan sekali gitu. Dan juga rekan guru yang lain gitu. Luar biasa sekali Ibu. Untuk yang pertama kembali kepada Allah Ibu ya, kemudian yang kedua kolaborasi dengan berbagai pihak. Oke Ibu, ini mungkin pertanyaan terakhir Ibu dari wawancara ini. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang utama itu kesabaran. Alhamdulillah dengan adanya dilema etika yang terjadi dalam pekerjaan itu di sekolah, itu betul-betul melatih emosi, melatih kesabaran, dan tentunya ini berharga sekali karena menambah pembelajaran. Jadi setiap hal yang mau dilakukan, kadang yang kemarin-kemarin misalnya terlalu begini, nanti kedepannya berarti sepertinya harus sedikit diubah seperti ini misalnya. Jadi yang utama itu pembelajaran yang didapat ya tadi, kesabaran, bisa juga meredam keegoisan, dan juga mungkin kalau disebut bijaksana itu masih terlalu jauh, sulit untuk dikatakan harus bijaksana, tapi memang sebagai kepala sekolah juga intinya keputusan yang diambil itu kan harus lebih condong ke lembaga dibanding ke pribadi, karena memang kewajiban semua guru di sini dan juga anak didik kita, anak didik sebagai pelajar dan guru tentunya sudah di bukan perjanjian ya, terutama di PNS dan P3K kan memang sudah ada sumpah gitu, sumpah bahwa memang mau bekerja sesuai dengan aturan dan tata tertib yang memang diberlakukan. Terima kasih banyak Ibu. Mungkin seluruh pertanyaan sudah saya sampaikan kepada Ibu dan luar biasa sekali
banyak sekali ilmu yang saya dapat dari Ibu, dari apa yang Ibu lakukan di dalam pengambilan keputusan, terutama dalam dilema etika, Ibu ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat khususnya buat Ibu dan dapat saya ambil menjadi pembelajaran saya untuk kehidupan saya selanjutnya. Sama-sama, terima kasih dan mohon maaf ya apabila ada perkataan dari saya barusan yang mungkin kurang berkenan di hati ibu, bapak di sini semuanya. Tapi jujur dari lubuk hati saya yang terdalam, saya sampai saat ini masih terus belajar dan belajar, apalagi soal dilema etika ini luar biasa sekali gitu, tidak bisa dianggap mudah gitu. Betul sekali. Sekali lagi terima kasih Ibu atas waktunya dan kesediaannya. Mohon maaf terdapat banyak kesalahan dari saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih Bapak atas kesediaannya bersedia saya wawancarai Bapak ya. Terima kasih juga untuk waktunya. Mohon maaf saya mengganggu waktu istirahat Bapak mungkin ya Pak ya. Di sini saya memiliki tujuan, saya akan mewawancarai Bapak ya Pak mengenai modul yang sedang saya pelajari di modul 3.1, yakni pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Ya. Mudah-mudahan bisa menjawabnya. Amin, amin, saya percaya kepada Bapak ya. Ya, Bapak ini mungkin saya langsung saja ke pertanyaan saya Pak ya. Untuk nomor 1, selama ini ya Pak ya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan? Dilema etika itu adalah dua nilai kebajikan yang bertentangan, benar dan benar. Sedangkan bujukan moral berkaitan dengan benar atau salah. Itu mengenai isinya tentang dilema etika dan bujukan moral. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Bapak terima kasih. Jadi kalau untuk yang dilema etika itu benar lawan salah ya Pak ya. Benar lawan benar, mohon maaf. Kalau yang Bujukan moral itu benar lawan salah. Iya. Saya lanjut Pak ke pertanyaan yang kedua. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya Pak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada kepentingan yang sama-sama besar, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam hal ini saya menjalankan keputusan itu dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu atau kepentingan pribadi. Kemudian saya memilih apa yang menurut saya urgen dan harus lebih diutamakan dalam pelaksanaannya. Jadi Ya, dengan bersama ya. Baik Bapak, saya lanjut lagi ya Pak ke pertanyaan yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, mungkin langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan identifikasi terlebih dahulu. Kemudian saya lakukan observasi. Selanjutnya saya lakukan musyawarah dengan rekan lainnya sebelum saya mengambil keputusan. Itu mungkin yang bisa saya lakukan. Jadi memang pada akhirnya kita harus bermusyawarah terlebih dahulu Ya, ya. dengan rekan-rekan. Baik Bapak, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, mungkin dalam pelaksanaan ini hal-hal yang paling efektif adalah ya, punya keyakinan diri. Jadi diri kita harus yakin, kerjasama dan kolaborasi, mengutamakan pada kepentingan bersama. Tetap yang diutamakan adalah kepentingan bersama itu. Ya, Jadi yang pertama itu kita harus yakin dulu ya Pak ya, karena kalau tidak yakin mungkin kita akan ragu ya Pak ya dalam pengambilan.
Betul. Baik Bapak, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nomor 5 ya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang Bapak rasakan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Biasanya tantangan itu terkadang selalu ada, pastilah tantangan selalu ada ya. Terhadap orang tersebut, sehingga saya merasa dilema untuk melakukan suatu keputusan itu ya, pasti ada tantangan itu. Seperti merasa kurang enak Nah, mungkin Bapak ya. itu pasti ada saja Ya, ya. takut menyakiti mungkin Nah, Bapak itu ya. diantaranya. Jadi dilema ya Ya, Pak. Baik, selanjutnya Pak, ini pertanyaan selanjutnya. Apakah Bapak memiliki sebuah kata-kala atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya? jadi saya dalam pelaksanaan itu tidak memiliki jadwal tertentu. Jadi dalam penyelesaian kasus dilema etika itu hanya saja yang saya lakukan adalah sebisa mungkin saya lakukan hari itu juga, jangan sampai berlarut-larut, atau kalau berlarut bisa menimbulkan masalah. Jadi begitu ada masalah langsung diselesaikan, tidak sesuai jadwal atau tidak menentukan jadwal. Itu yang saya lakukan biasanya. Karena memang permasalahan itu datangnya tidak menentu ya Pak ya. Jadi Iya. tidak ada jadwal. Betul sekali. Ketika ada masalah bisa langsung Betul. diselesaikan. Iya. Baik, saya lanjutkan Pak ke pertanyaan nomor 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau dapat membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, biasanya pasti ada ya faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan itu. Di antaranya saya pasrahkan urusan saya terhadap Allah agar diberi keleluasaan. Pasti segala sesuatu kita serahkan saja kepada Allah. Kemudian yang kedua, kolaborasi dengan berbagi dengan rekan supaya permasalahan bisa dihadapi dengan baik. Nah, jika masalah dirasa lebih rumit, saya mungkin dapat meminta bantuan pada rekan kepala sekolah yang lain untuk menyelesaikan masalah, rekan kepala sekolah yang ada di wilayah kami atau di koridor kami. Itu. Jadi kalau misalkan sekiranya rumit ya Pak ya, Nah, tidak ya. ditangani, jadi harus kita minta Tidak bantuan ke ada. atasan ya Pak ya. Nah, ya, dan di atas. Tapi tentunya harus prosedural juga ya Pak ya. Ya, ya. Betul. Kalau dari koridor, kemudian kalau tidak bisa ke lebih tinggi Iya. lagi. Gitu. Baik, ini pertanyaan terakhir ya Pak dari saya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan di pembelajaran, apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi pembelajaran yang saya petik dari keputusan dilema etika itu, saya harus memahami terlebih dahulu terkait masalah dilema etika itu. Kemudian saya akan mengambil jalan musyawarah dan berkolaborasi dengan mempelajari dan berbagai pihak, pihak rekan kami atau pihak atasan kami supaya bisa menyelesaikan masalah itu. Mungkin itu saja. Dan Betul sekali Bapak. Terima kasih banyak atas segala jawaban Bapak, dan itu juga otomatis ilmu buat saya ya Pak ya. Pengalaman yang sangat berharga buat saya untuk kedepannya jika suatu saat nanti saya juga harus mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Ya, terima kasih banyak Bapak atas Sama-sama. waktunya, atas kesediaannya. Mungkin ada pesan-pesan khusus buat saya Pak? mohon maaf ya apabila jawabannya kurang memuaskan, dan apabila jawaban yang bisa dipetik atau diambil oleh ibu untuk ke depan, silakan ambil. Ini hanya jawaban sepintas saja, itu saja yang bisa disampaikan. Ya, terima kasih banyak Bapak. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Amin, Ya, amin, amin. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi